Wanita ini menanam anaknya sendiri secara hidup-hidup. Ia terpaksa melakukan itu karena sebelumnya, saat ia baru melahirkan, sang suami sangat bahagia. Namun, setelah dokter mengatakan bayinya berjenis kelamin perempuan, ekspresinya seketika tidak bahagia. Ia tidak terima jika bayi tersebut lahir sebagai perempuan, karena ia sangat menginginkan bayi laki-laki. Dokter pun berkata, kenapa bayi perempuan juga sama? Kau harus bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, ia adalah putrimu. Lihatlah putrimu ini, ia sangat cantik. Cobalah untuk menerimanya. Tidak, aku tidak mau. Seharusnya anak ini lahir sebagai laki-laki. Padahal aku sudah menantikannya lahir. Sampai kapanpun aku tidak mau menerimanya sebagai anak. Wanita itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam melihat sang suami tidak senang menerima anaknya lahir sebagai perempuan. Lalu sang suami pun pergi meninggalkannya bersama sang anak. Melihat kelakuan pria itu, dokter merasa heran. Kemudian dokter memberikan bayi tersebut pada wanita itu sembari menepuk pundaknya. Saat mengendong anaknya, wanita ini merasa sedih. Ia tak menyangka jika suaminya itu tidak mau menerima anaknya sendiri hanya karena lahir sebagai perempuan. Berapa tahun kemudian, saat sang anak sudah tumbuh besar, sang suami mengatakan jika ia ingin menjual anaknya sendiri pada seorang pria. Mendengar itu, wanita ini tidak terima. Ia sangat menyayangi anaknya. Namun sang suami tetap akan menjual anaknya itu dalam waktu dekat. Karena tidak ingin sang suami menjual anaknya, dengan cepat wanita ini segera membawa anaknya pergi dari rumah itu, sembari membawa sekop di depan pintu. Ternyata, karena itulah ia terpaksa mengubur anaknya sendiri. Ia tidak ingin sang suami menjual anaknya pada seorang pria. Namun polisi ini tidak mempercayai ucapannya begitu saja. Ia tetap menuduh wanita itu telah melakukan kejahatan pada anaknya sendiri. Maka dari itu, polisi tetap membiarkan wanita itu berada di dalam penjara. Wanita ini tidak bisa berbuat apa-apa meskipun ia sudah menceritakan kebenarannya. Polisi itu tetap mengurungnya di dalam penjara. Setelah itu, polisi memberikan kunci tersebut pada rekannya yang akan berjaga di depan sel tahanan tersebut. Wanita ini tidak akan diam begitu saja di dalam penjara. Ia lalu melihat kunci itu dan berpikir bagaimana caranya mencuri kunci tersebut dari dalam saku celana polisi itu. Kemudian ia melihat ranting kayu itu lalu mengambilnya. Ia juga menarik jepit rambutnya dan mengaitkannya pada ranting itu. Setelah itu, secara perlahan ia mengambil kunci itu dari saku celana polisi. Akhirnya, ia pun berhasil membuka pintu itu dan segera lari meninggalkan penjara itu. Karena mengetahuinya, polisi pun segera lari mengejarnya. Namun, kedua polisi itu berhasil menangkap wanita tersebut. Saat akan membawanya, tiba-tiba mereka mendengar suara pria sedang bertransaksi dari dalam rumah itu. Wanita ini memberitahu polisi jika anaknya sedang dalam bahaya, karena sang suami ingin menjualnya pada seorang pria. Maka dari itu, ia memohon agar polisi mau melepaskannya. Setelah mendengar ucapan wanita itu, polisi ini memutuskan untuk melepaskannya dan mengajak sang rekan untuk melihat keadaan dalam rumah itu. Saat pria ini menyerahkan uangnya dan menukarnya dengan gadis kecil itu, akhirnya polisi pun datang dan menangkap masing-masing kedua pria itu. Lalu wanita ini pun masuk dan mengambil anaknya. Kini sang suami telah ditangkap oleh polisi. Ia dan anaknya bisa hidup bahagia tanpa ada lagi yang mengganggu mereka.